Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Amelia Savita Dina Putri dengan NIM 23020312140126 dari program studi Agribisnis B. Kali ini saya akan menjelaskan acara 4, yaitu tentang pakan ternak unggas. Pengertian dari pakan. Pakan adalah asupan atau makanan yang diberikan kepada hewan ternak, di mana pakan ini harus dapat dicerna, baik itu sebagian ataupun seluruhnya oleh hewan ternak dan tidak mengganggu kesehatan dari hewan ternak tersebut. Lalu, pakan yang berkualitas itu akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Nah, apa sih pakan yang berkualitas itu? Pakan yang berkualitas adalah pakan yang mengandung protein, mineral, karbohidrat, lalu ada vitamin, dan juga lemak yang seimbang. Nah, bagaimana untuk penyimpanan pakan? Pakan harus disimpan kurang dari 2 minggu. Lalu, pakan juga harus diletakkan pada tempat yang kering atau tidak lembab. Nah, untuk pakan yang ditaruh di dalam wadah, itu harus ditutup dengan rapat untuk menghindari masuknya angin atau udara, sehingga pakan tidak akan mudah berjamur. Lalu, ada klasifikasi bahan pakan. Secara internasional, klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8, yaitu ada hijauan segar, hijauan kering, ada silase, lalu ada sumber vitamin, sumber protein, sumber energi, sumber mineral, dan zat aditif. Hijauan segar. Hijauan segar adalah bahan pakan yang belum mengalami proses pengeringan dalam waktu yang lama, atau dia diberikan dalam bentuk yang segar. Nah, untuk hijauan segar ini, kadar air yang dimiliki yaitu berkisar 70-80%. Contoh dari hijauan segar ini, itu ada rumput segar, leguminosa segar, lalu ada daun nangka, ada tanaman sorghum yang masih segar, dan lain-lain. Lalu ada hijauan kering. Hijauan kering berasal dari hijauan basah yang sengaja untuk dikeringkan dengan tujuan agar lebih tahan lama dan dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama sehingga bisa menjadi cadangan makanan yang diberikan kepada hewan ternak ketika musim kemarau tiba. Contoh dari hijauan kering ini, itu ada jerami padi, ada jerami kacang tanah, ada jerami jagung, ada pucuk teh, dan lainnya yang kering. Lalu ada sumber energi. Sumber energi adalah bahan pakan yang mempunyai kadar protein sekitar 12%, yang mana 75-80%-nya itu dapat dicerna. Contoh dari sumber energi ini yaitu ada sorghum, ada onggok, lalu ada nasi aking, jagung giling, dedak kasar, dedak kering, dan lainnya. Lalu sumber mineral. Sumber mineral merupakan komponen dari persenyawaan organik tubuh dan persenyawaan kimiawi lainnya yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Untuk kebutuhannya sangat sedikit, tetapi sangat penting terutama pada proses pertumbuhan dan juga reproduksi. Penyusun dari sumber mineral ini yaitu kalsium dan juga fosfor. Untuk contohnya, itu ada tepung cangkang, tepung tulang, grit kasar, dan lainnya. Lalu sumber vitamin. Sumber vitamin merupakan senyawa organik yang tidak dapat disintesis oleh jaringan tubuh dan diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sumber vitamin ini digunakan sebagai koenzim dan regulator metabolisme. Sumber vitamin dibedakan menjadi 2, yaitu yang dapat larut di air dan juga dapat larut di lemak. Untuk yang dapat larut di air itu contohnya ada tiamin, biosin, folasin, dan lainnya. Untuk yang dapat larut di lemak, contohnya ada A, D, E, dan K. Lalu ada zat aditif. Zat aditif adalah suplemen yang diberikan kepada hewan ternak dalam jumlah yang sedikit. Berdasarkan komposisinya, zat aditif dibagi menjadi 3, yaitu suplemen pakan yang mengandung multivitamin dan antibiotik, lalu suplemen pakan yang mengandung multivitamin dan mineral, dan suplemen pakan yang mengandung multivitamin, antibiotik, dan juga mineral. Contoh dari zat aditif ini ada laos, temulawak, kunyit, daun katuk, dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi nutrien terhadap pakan ternak unggas. Yang pertama yaitu protein. Protein berfungsi untuk memperbaiki kerusakan atau penyusutan jaringan dan untuk membantu membangun jaringan baru. Protein dapat dikatabolisasi menjadi sumber energi atau sebagai substrat penyusun jaringan karbohidrat dan juga lemak. Protein juga diperlukan dalam tubuh untuk penyusunan hormon, enzim, dan substansi biologis penting lainnya seperti antibodi dan hemoglobin. Selanjutnya ada energi. Nah, energi berfungsi sebagai sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak unggas. Nah, energi yang dikonsumsi oleh ayam digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, lalu untuk produksi, aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh yang normal.
Selanjutnya yaitu cara pemberian pakan terhadap hewan ternak unggas. Cara pemberian pakan terhadap hewan ternak unggas ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu ad libitum dan juga penjatahan. Untuk ad libitum adalah pemberian pakan yang tidak dibatasi jumlahnya sehingga akan tersedia setiap saat. Untuk yang penjatahan adalah pemberian pakan yang sudah dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dari hewan ternak unggas tersebut. Lalu untuk frekuensi pemberian pakan pada ternak unggas ini itu bergantung pada bentuk pakan yang akan diberikan dan juga umur dari hewan ternak unggas tersebut. Biasanya akan diberikan dengan frekuensi 1 kali per hari, 2 kali per hari, dan 3 kali per hari. Pemberian pakan yang sering akan semakin baik karena dapat meningkatkan nafsu makan dari hewan ternak unggas dan akan menjaga kesegaran dari pakan tersebut. Kali ini saya akan memberikan contoh frekuensi pemberian pakan terhadap hewan ternak unggas, yaitu frekuensi pemberian ransum kepada ayam meras petelur. Untuk umur 1-3 hari diberikan pakan sebanyak 9 kali, lalu untuk umur 4-6 hari diberikan pakan sebanyak 8 kali, lalu untuk umur 7-10 hari diberikan pakan sebanyak 7 kali. Lalu untuk umur 11-14 hari diberikan pakan 5 kali, lalu untuk umur 15-20 diberikan pakan 4 kali, dan lebih dari 21 hari diberikan makan 3 kali. Untuk waktu pemberian ini bisa berselang 2, 3, atau 4 jam. Atau bisa kita gunakan berbarengan, misalnya 2 jam di awal, lalu waktu selanjutnya 3 jam untuk jangka waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 contoh bahan pakan ternak unggas. Yang pertama, yaitu pakan 511 yang diproduksi oleh Caron Pokpen Indonesia. Yang kedua, yaitu pakan BR2CR2. Dan yang ketiga, yaitu pakan High Profit 594. Yang pertama yaitu pakan 511 Caron Pokpen memiliki ciri-ciri berbentuk crumble, berwarna coklat pucat, dan memiliki bau pakan yang kuat. Yang kedua yaitu pakan BR2CR yang memiliki ciri-ciri berbentuk menyerupai tabung, berwarna coklat kekuningan, dan memiliki bau pakan yang cenderung kuat. Selanjutnya yaitu pakan High Profit 594 memiliki ciri-ciri berbentuk menyerupai tabung, berwarna coklat pucat, dan memiliki bau pakan yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada unggas di tiap fasenya. Yang pertama yaitu nutrisi pada ayam broiler. Pada fase starter membutuhkan 21 protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9-1,1%, fosfor 0,7-0,9%, dan energi metabolisme 3000 kilokalori per kilogram. Lalu untuk periode finishernya membutuhkan protein kasar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, untuk kalsium 0,9-1,1%, fosfor 0,7-0,9%, dan energi metabolisme 3100 kilokalori per kilogram. Selanjutnya ada tipe ayam pedaging. Untuk fase starternya membutuhkan protein kasar 19,5-22,7%. Untuk lemak kasar 3-4%, serat kasar 3-5%. Untuk energi metabolisme 2800-3300 kilokalori per kilogram. Untuk fase finishernya membutuhkan protein kasar 18,1-21,2%, lemak kasar 3-4%, serat kasar 3-5%, dan energi metabolisme 2900-3400 kilokalori per kilogram. Sekian penjelasan saya mengenai acara 4 kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.